Dan kembali kami akan lanjutkan perbincangan kami bersama Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini telah bergabung melalui sambungan satelit langsung dari Surabaya. Bu Risma, saat ini kalau kita melihat di Surabaya ada warga yang merasakan gejala-gejala yang mirip dengan gejala virus corona kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi ada juga yang ditolak karena ada kuota. Sebenarnya bagaimana pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas bagi warga Surabaya yang merasa memiliki gejala mirip corona? Sebetulnya saya sudah waktu itu melakukan jumpa pers dengan harapan warga Surabaya tahu bahwa sebetulnya di Surabaya ada 14 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk menjadi rujukan untuk menangani COVID-19 ini. Saya sudah sampaikan saat itu rumah sakit mana saja, tapi sebagian besar warga bahkan di luar Surabaya itu datang ke rumah sakit UNER. Contohnya kapan itu juga diketahui ada warga luar kota yang katanya ada salah satu dalam pengawasan, padahal setelah itu dipulangkan hanya karena memang dari luar negeri, kemudian beliaunya memeriksakan diri itu dari luar kota. Jadi sebetulnya ada 44 rumah sakit di Jawa Timur yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi rujukan terhadap penanganan COVID-19 ini, Mbak. Jadi bukan hanya di Surabaya. Jadi jangan sampai kemudian tekanannya ke Surabaya semua, malah justru nanti lama penanganannya. Begitu. Sementara untuk 14 rumah sakit di Surabaya yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya, fasilitas seperti apa nanti akan diberikan kepada warga, Ibu? Kami sebetulnya sudah lama bekerja sama, jadi bukan hanya menangani COVID ini, kami sudah mungkin ya semenjak saya jadi wali kota gitu 2010 kami kerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya. Cuman kan dari sekian rumah sakit itu yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan hanya 14 gitu. Nah, jadi tidak masalah warga ke rumah sakit itu, nanti kami akan rumah sakit karena udah biasa untuk tangani BPJS dan sebagainya akan menagih ke pemerintah kota, seperti itu aja. Jadi semua misalnya kalau ada yang merasakan gejala mirip seperti corona, disarankan oleh Ibu untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, seluruh biaya ditanggung oleh Pemkot Surabaya? Ya, untuk warga Surabaya. Untuk warga Surabaya? Untuk warga Surabaya, ya. Ya. Seberapa karena besar? Rumah sakit sudah begitu kenapa? Silakan Ibu. Begitu policy itu sebetulnya memang saya membuat kebijakan untuk kesehatan gratis, Mbak. Kami punya kantong yang itu tidak ada namanya yang bisa digunakan untuk itu. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2010. Dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Sejauh mana ini biaya ini ditanggung oleh Pemkot Surabaya? Apakah ketika pemeriksaan hingga observasi atau seperti apa, Bu Risma? Ya kalau enggak mampu silakan. Dia katakan enggak mampu, saya enggak mampu bayar. Tapi untuk pemeriksaan itu semua gratis. Kenapa? Karena jangan sampai warga takut untuk memeriksakan diri. Karena memang kan biayanya besar gitu, mahal gitu, terutama warga tidak mampu. Tapi selanjutnya silakan kalau memang tidak mampu membayar bisa mengajukan ke pemerintah kota. Dan itu diterima di 14 rumah sakit berlaku Surabaya. Sejak lama, Mbak. Bukan hanya tahun ini. Gitu. Rumah sakit ini tidak hanya rumah sakit pemerintah tapi juga rumah sakit swasta, Bu Risma. Oh ya, kami kerjasama dengan 21 lebih rumah sakit. Tadi jurnalis Kompas TV yang ada di Surabaya sempat berbincang dengan salah satu warga yang menyatakan ia ke Surabaya ke rumah sakit UNER karena dia ditolak di rumah sakit di Sidoarjo. Bagaimana mengkoordinasikan ini dengan wilayah-wilayah di luar kota Surabaya terkait dengan tindakan pencegahan penyebaran virus corona terutama bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatannya, Bu Risma? Mohon maaf, Mbak, wilayah saya hanya Surabaya. Saya nggak bisa mengkoordinasikan di luar Surabaya kalau bukan warga Surabaya.
Mohon maaf saya nggak bisa jawab, itu melampaui kewenangan saya. Karena kewenangan saya adalah wilayah Surabaya dan warga Surabaya. Jadi kalau misalnya ada warga yang menyatakan saya ditolak di Rumah Sakit Sidoarjo, kemudian menuju ke Rumah Sakit Surabaya untuk memeriksakan kesehatannya, apakah itu tetap akan diterima oleh pemerintah Kota Surabaya atau ada syarat-syarat lagi, Bu Risma? Itu tergantung rumah sakitnya, tapi yang jelas kalau warga Surabaya dibiayai oleh pemerintah Kota Surabaya. Kalau itu tergantung rumah sakitnya, saya nggak bisa memaksakan rumah sakit untuk menerima. Kalau dia katakan kuotanya sudah habis, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Bu Risma, kalau kita melihat gambar ini kan ada cairan disinfektan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, disemprotkan di beberapa titik, di fasilitas umum ada 98 titik hari ini. Bagaimana dengan ketersediaan masker? Karena ini juga pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Kemarin dijelaskan kalau kita merasa sakit, kemudian atau ada yang sudah sakit di situ, maka kita wajib menggunakan masker. Saat itulah kami akan bagi, karena kami sekarang juga membantu rumah sakit yang kesulitan bahan itu. Karena pasiennya kan mereka begitu ngambil sampel, mereka gunakan UPD yang lengkap, gitu, mulai baju, kacamata, kemudian masker, dan sarung tangan. Itu kita bantu. Nah, karena itu kalau ada kejadian seperti itu disampaikan, nah kami baru membagi di area kawasan itu. Dan ini sudah kita sebar sejak Januari yang lalu, kita sudah sampaikan itu di kelurahan. Tapi untuk membaginya saat memang kebutuhan itu diperlukan begitu. Karena kita tahu bahwa ada keterbatasan dari masker. Jadi nanti ada dokter sampaikan bahwa daerah ini harus menggunakan masker, maka kami akan bagi itu semua. Dan itu sekarang sudah ada di kelurahan. Sampai ke kelurahan. Bu Risma, bagaimana pemerintah Kota Surabaya memastikan ketersediaan disinfektan, hand sanitizer, masker untuk warga Surabaya karena dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar? Ya, saya nggak bisa memastikan. Tadi yang saya sampaikan bahwa saya harus berusaha semampu saya, sekuat saya. Ya, nggak bisa jaminan itu kemudian saya jamin bahwa barang itu ada. Karena yang membuat bukan kami sendiri gitu. Misalkan kami mengolah sendiri untuk sanitizer. Tapi kan bahan-bahan yang lain juga tergantung kepada fabrikasi yang saya tidak bisa jamin karena fabrikasinya juga belum tentu ada di Surabaya. Tapi terus diupayakan oleh Pemkot Surabaya ya, Bu? Ya, semampu saya. Semaksimal saya akan melakukan itu. Bu Risma, terakhir untuk Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada warga Surabaya supaya tidak panik dalam menghadapi pandemi virus corona ini? Ya, seluruh warga Kota Surabaya, saya pikir kita memang wajib berusaha. Kalau kita mau tidak terjangkit, yang pertama jaga kebersihan kita. Jadi setiap kali kita harus sesering mungkin untuk melakukan cuci tangan. Kita sudah pasang di beberapa tempat, silahkan mungkin capek sedikit kita jalan untuk mencuci tangan kita supaya tangan kita sehat dan ada aturannya tentunya mencuci tangan itu. Ada pula di fasilitas tempat-tempat umum kita pasang sanitizer di pos-pos, kita punya 98 pos yang kita bagi untuk sanitizernya, silahkan juga gunakan itu. Kemudian yang berikutnya jaga jarak. Dimanapun kita harus bisa menjaga jarak dengan orang lain 1 meter minimal. Dan kemudian begitu ada perasaan atau ada rasa sakit yang seperti disampaikan oleh para profesor, dokter dan sebagainya, maka segera lakukan pemeriksaan. Ke puskesmas dulu kalau memang jauh, ke puskesmas dulu. Dan kalau ada sesuatu yang mendesak, silakan telepon 112, kami akan datang dengan dokter dan perawat. Baik, terima kasih Ibu Risma telah meluangkan waktu berbagi juga informasi bagaimana Pemkot Surabaya menghadapi pandemi virus corona di Kompas Petang hari ini. Menjaga pola hidup lebih sehat itu menjadi kunci dari Pemkot Surabaya. Terima kasih Ibu Tri Risma hari ini.